apa kabar saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 calon gubernur Sumatera Selatan datangi tempat pemungutan suara dengan optimis dapat meraih perolehan suara terbanyak. Hasil perhitungan cepat sementara, Herman Deru Cik Ujang unggul menempati posisi pertama. Seorang pria dengan keterbatasan fisik di Ogan Ilir rela tempuh jarak jauh demi salurkan hak suara di pilkada. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru menggunakan hak pilihnya di TPS 27 Kelurahan 8 Ilir, Kota Palembang. Ditemani keluarganya, Deru yakin dapat meraup suara terbanyak pada Pilkada serentak 2024. Ditemani keluarga calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, Herman Deru menggunakan hak suaranya di TPS 27, Perumahan Perumbulok Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Deru tiba sekitar pukul 9.40 pagi dan langsung melakukan pendaftaran dan langsung menuju bilik suara. Pasangan Cik Ujang ini menyatakan bersyukur telah melewati setiap proses tahapan dan tinggal menunggu hasil perolehan suara. Usai mencoblos, Deru dan tim pendukung akan memantau hasil hitung cepat di posko pemenangan. Deru juga meminta para pendukungnya untuk tetap tenang dan kondusif serta mengawal hasil pemungutan suara di tiap-tiap TPS. Bahwa dalam perjuangan secara fisik sudah selesai. Kita lanjutkan doa mohon kepada Allah agar apa yang sudah diusahakan, diupayakan itu menjadi perjuangan yang diridhoi oleh Allah. Menanggapi elektabilitas Herman Deru Cik Ujang yang unggul di beberapa lembaga survei, menambah optimis Deru dan mengapresiasi semua pendukung termasuk partai pengusung. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Kota Palembang. Sementara Edi Santana Putra, calon gubernur nomor urut 2, menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang. Edi Santana Putra optimis raih suara 48% untuk menjadi gubernur Sumatera Selatan. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 2, Edi Santana Putra bersama keluarga menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Jalan Sambu, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Edi Santana Putra optimis meraih 48% suara di Pilkada tahun 2024 ini dan meminta seluruh masyarakat Sumsel, baik yang berada di perairan, pegunungan, berjuang bersama menuju Sumsel cerah, sehat, cerdas, dan sejahtera. Sementara itu menanggapi banyaknya temuan money politik, Edi mengaku prihatin karena menganggap kontestan pilkada tidak kesatria karena takut kalah. Bagiannya Bapak Pusat, Pak. 48 minimal. Nah itulah itu ya pada takut kalah, heran sekarang. Ya, pasangan-pasangan yang takut kalah itulah menyebar money politik, uang, sembako dan sebagainya. Kita tidak, kami berdiri tegar dan tegak untuk tidak melakukan money politik. Jika menang, Edi berjanji akan membuat Sumsel cerah, cerdas, dan sejahtera untuk semua masyarakat. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Kota Palembang. Calon Gubernur nomor urut 3, Mawardi Yahya mencoblos di TPS 8 Kelurahan Karangjaya Gandus, Palembang. Mawardi berharap siapapun yang menjadi pemenang Pilkada Sumatera Selatan merupakan pilihan rakyat Sumatera Selatan.
Marwadi Yahya, calon gubernur nomor urut 3, menggunakan hak pilih bersama istri dan keluarganya di TPS yang berada tidak jauh dari rumahnya, di TPS 08 Kelurahan Karangjaya, Gandus, Kota Palembang. Usai melakukan hak pilihnya, Marwadi mengaku optimis bersama pasangan Anita Nuringhati dapat memenangkan Pilkada Sumatera Selatan. Meski demikian, dirinya berharap siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan harus didukung karena itu adalah pilihan rakyat. Tentunya hari ini mungkin merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Sumatera Selatan. Insya Allah nantinya saya yakin siapapun nanti mendapatkan suara terbanyak, itulah pilihan rakyat Sumatera Selatan. Saya kira itu ya. Pilkada Sumsel kali ini diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Paslon 1, Herman Deru Ciujang, Paslon 2, Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, dan pasangan nomor 3, Marwadi Yahya Anita Nuringhati. Dedi Ransa melaporkan dari Kota Palembang. Pemilihan Kepala Daerah 2024 berlangsung serentak pada 27 November. Kegiatan pemungutan suara berlangsung pada pukul 7 pagi hingga 18 waktu setempat. Berikut hasil perhitungan cepat sementara dari beberapa lembaga survei. 1, silakan. Kami memantau hasil quick count atau hitung cepat perkiraan hasil pilkada di Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil hitung cepat dari LSI, Lembaga Survei Indonesia, hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pasangan calon gubernur nomor urut 1, Herman Deru Ciujang, mendapat perolehan suara 73,64% suara. Sementara pasangan calon gubernur nomor urut 2, Edi Santana Putra, Rizky Aprilia, mendapat perolehan suara 14,00% suara. Dan pasangan calon gubernur nomor urut 3, Marwadi Yahya Anita Nuringhati, mendapat perolehan suara 12,36% suara. Perolehan suara tersebut berdasarkan data-data suara yang masuk mencapai 85,20%. Tentunya hasil akhir dari perhitungan suara cepat tepat bisa memantau dan menunggu hasil dari keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan jadwal KPU, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 berlangsung sejak 27 November hingga 16 Desember. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Presiden Prabowo berpesan bagi para calon kepala daerah yang terpilih ataupun tidak dalam pilkada tahun ini untuk tetap bekerja sama untuk melayani rakyat. Presiden Prabowo Subianto tiba di TPS 8 Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Rabu kemarin, sekitar pukul 8:30 pagi. Presiden menjalani proses pemungutan suara mulai dari registrasi, mengambil pencoblosan, dan memasukkan surat suara ke kotak suara. Tak lupa mencelupkan jari ke tinta pemilu. Usai menggunakan hak suaranya, Prabowo menilai jalannya pilkada tahun ini cukup baik. Ia pun menegaskan jika warga bebas memilih siapa calon kepala daerahnya. Selain itu, ia berpesan kepada seluruh calon kepala daerah agar tetap kompak dan bekerja sama untuk melayani rakyat. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya. Pak, pesannya untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama, ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan istri Selvi Ananda menyalurkan suaranya di Kota Solo, Jawa Tengah. Keduanya mencoblos di TPS 18 Manahan, Kota Solo. Wapres Gibran Rakabuming dan istri tiba di lokasi TPS 18 Manahan sekitar pukul 10:25. Kedatangan mantan wali kota Solo itu menarik perhatian warga di lokasi pencoblosan. Usai menunggu antrean, keduanya menuju ke bilik suara untuk menyalurkan suaranya. Setelah mencoblos, Wakil Presiden meminta warga untuk menghargai adanya perbedaan dalam pelaksanaan pilkada. Wapres berharap pilkada serentak ini berjalan damai dan lancar. Semua pihak juga diminta untuk tetap menghormati pilihan masing-masing. Yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengerahkan ratusan ribu personilnya untuk mengamankan pilkada serentak. Mereka juga mengimbau agar masyarakat menjaga kondusivitas agar pilkada berjalan lancar. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengimbau masyarakat menjaga kondusivitas pada pencoblosan pilkada. TNI dan Polri sudah menyiapkan ratusan ribu personel untuk membantu mengamankan pilkada serentak di tingkat provinsi hingga kabupaten kota di Indonesia. Agus meminta agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas dengan tak mudah terpengaruh oleh provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Menghadapi pilkada agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, ya. Kita ciptakan sama-sama, kita ciptakan suasana yang damai dan aman dan kondusif. Untuk mencegah adanya konflik, Polri juga mengerahkan anggotanya untuk mengamankan pilkada dari awal pencoblosan hingga berakhirnya masa pencoblosan. Menghadapi berbagai macam potensi konflik yang ada akibat sengketa pemilu sampai dengan nanti ditetapkan oleh KPU. Saya kira kami bersama Bapak Panglima selalu bersama-sama di lapangan untuk mengawal, menjaga, dan memastikan agar pemilu bisa berjalan dengan aman, damai, dan legitim. Polri dan TNI bersama KPU dan Bawaslu sebelumnya sudah melakukan pengecekan logistik memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.